Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu, ada evaluasi yang harus kita lakukan masuk pada saum yang ke-21 ini, karena ibu 10 hari pertama sudah ibu lewati. Kemudian 10 hari yang kedua pun itu sudah ibu lewati juga. Sekarang masuk grand finalnya, sekarang bu final nanti ayeuna 10 hari terakhir. Kenapa bu disebut final? Karena malam 10 malam terakhir Allah telah menyediakan piala yang begitu sangat berharga. Ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka kalau ibu mendapatkan Lailatul Qadar, maka tentu ibu akan masuk kategori orang yang khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau nanti kita dapat Lailatul Qadar, itu kira-kira apa tandanya bahwa kita itu dapat Lailatul Qadar? Sebetulnya bu, tidak ada tanda yang khusus. Tetapi ketika ibu itu dapat Lailatul Qadar, ya dosa dihapus selama 83 tahun lebih. Artinya bu, betul-betul dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena ibu memohon kepada Allah doa menyambut Lailatul Qadar. Masuk. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, senang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, di sini, Bu, kenapa doa yang diajarkan oleh Nabi itu tidak memohon kaitan dengan maghfirah, tapi justru meminta kepada Allah itu al-afu, kaitan dengan meminta maaf. Karena ada perbedaan, kalau yang disebut dengan maghfirah itu sebetulnya bukan menghapus dosa. Tapi kalau maghfirah itu artinya menutupi dosa. Jadi bu, kalau ibu contohnya saum itu kan gufiro lahu mata qaddama min dan bihi, menutupi dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dosa-dosa yang telah lalu itu ditutupi oleh Allah, berarti masih ada. Nah, kalaulah atau dosa yang mana yang dilakukan oleh kita itu, yaitu dosa-dosa yang kecil, yang besar mah nggak bisa. Karena itu mah harus dibersihkan dengan cara bertobat. Nah, maka yang disebut dengan gufirullahu mata qaddama min dzambihi, ketika kita melakukan dosa yang sama, itu bu, maghfirah yang kemarin terbuka lagi. Dan akan bertambahlah dosa yang sama, gitu. Seperti orang berbohong, kemudian dia dapat maghfirah, ditutupi bohongnya. Lalu berbohong lagi, terbuka lagi. Begitu, nambah lagi dosanya. Istighfar lagi, tutup lagi, terus ya bu. Jadi artinya itulah yang disebut dengan makna maghfirah. Tapi kalau al-afu, bu, itu menghapus keseluruhan dosa-dosa kita tanpa disisakan sedikit pun. Jadi dosa-dosa itu dihapus tanpa disisakan sedikit pun. Nah itu bu, keuntungan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, maka di 10 hari terakhir ini, kira-kira ibu layak tidak dapat Lailatul Qadar? Kan orang berpikir bu, untuk dapat Lailatul Qadar itu harus i'tikaf gitu ya. Diam di masjid selama 24 jam. Jadi i'tikaf itu bukan satu malam, tapi malam dan siang. Siang malam berada di masjid. Gitu bu. Jadi kalau nanti ada yang datang ke masjidnya malam saja, siangnya berkeliaran di muka bumi, begitu ya. Malamnya masuk lagi ke masjid, siangnya keluar lagi, itu mah bukan i'tikaf. Itu mah baru i'tikafan. Bodohan begitu.
Jadi i'tikaf asli mah 24 jam berada di masjid. Makanya orang yang i'tikaf itu Bu harus siap segala-galanya. Harus siap mentalnya, harus siap uangnya, gitu kan. Harus siap segala-galanya. Kenapa? Karena orang yang i'tikaf itu dia berada di masjid, tidak boleh keluar kecuali melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di masjid. Berarti kan ke toilet, ke kamar mandi, itu nggak bisa di masjid, itu boleh. Selain daripada itu, nggak boleh. Dia berada di masjid terus menerus. Nah gitu, makanya yang i'tikaf mah Bu betul-betul artinya dia itu menjauhi kehidupan dunia, gitu. Tapi di kita mah i'tikaf ya, tiktokan iya, gitu. Terusnya dia itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawiun. Gitu. Nah, kalau i'tikaf itu ada kemungkinan dapat Lailatul Qadar, kemungkinan, gitu kan Bu. Nah, bagaimana bagi kita yang tidak melaksanakan i'tikaf? Kalau kita mau melaksanakan i'tikaf, ya itu agak susah, apalagi untuk ibu-ibu punya kewajiban yang lain. Nah, makanya untuk bisa meraih Lailatul Qadar, kita rujukannya ambil aja satu ayat Al-Quran. Ibu kan suka pernah membaca surat Ali Imran ayat terakhir. Oh ya, itu bisa jadi rujukan bagi ibu layak mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Ali Imran ayat 133 sampai 135. Gitu, atau 134, 135. Itu pun bisa menjadikan rujukan ibu layak dapat Lailatul Qadar. Nah, di 134, 135 ini merupakan didikan saum ibu selama 20 hari. Di sana ibu ada 5 amalan yang membuktikan bahwa ibu melaksanakan saumnya itu berhasil. Tahu ya? Masih ingat Bu, satu apa? Ya, betul itu. Yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ringkasan dari ayat itu, orang-orang yang berhasil saumnya dan layak mendapatkan Lailatul Qadar, satu orang yang dermawan. Selama 20 hari ibu melaksanakan saum, itu Bu ada kedermawanan di dalam diri kita, sehingga ibu dalam pikirannya itu ingin selalu bersedekah. Jadi dalam pikiran itu selalu ingin bersedekah. Itu merupakan bagian dari keberhasilan kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Itu ya, kayaknya ibu nomor 1 masih sudah ada. Aduh, yang penting mah Bu berkeinginan aja dulu, uang ada tidaknya mah terserah. Yang penting mah ada keinginan. Nah, ketika seseorang ada keinginan untuk bersedekah, maka nanti Bu, keinginan yang kuat ini akan mendorong kita untuk melakukannya. Makanya di 10 hari terakhir, tingkatkan kaitan dengan sedekah kita. Nah, kan tidak melihat 1000-nya, bukan masalah 2000-nya, tapi ibu ikhlasnya. Nah, jadi Allah melihat dari kalimat 2000-nya, 1000-nya, bukan itunya, tapi keikhlasannya. Dan ibu melakukannya itu dasarnya karena Allah. Itu Bu sangat berharga. Bagi kita Bu, 1000 tidak ada apa-apanya mungkin. 2000 tidak ada apa-apanya. Walaupun kalau tidak ada 2000, 1.000.000 tidak akan jadi. Ya, gitu, ya. Jadi kalau tidak ada 2000, 1.000.000 tidak akan jadi. Begitu Bu. Maka ibu-ibu ini merupakan bagian dari kedermawanan. Maka ketika kedermawanan seseorang itu muncul, nanti ayat Quran menjadi motivasi bagi kita. Dan inilah yang disebut dengan hasil dari pelaksanaan ibadah saum menjadi qalbu aksaru layinan. Hati ibu itu makin lembut. Saum Ramadan mahnya. Jadi ketika ibu melaksanakan saum Ramadan itu melahirkan yang disebut dengan hati yang makin
makin lembut. Nah, apa tandanya ibu itu hatinya itu makin lembut? Ayat Al-Quran, Bu, itu bisa memberikan motivasi pada diri kita, khususnya dalam urusan masalah sodako. Contoh, Bu, salah seorang sahabat Nabi yang nama Abu Talha. Dia itu, Bu, mendengar ayat Quran surat Ali Imran ayat 92. Itu ada kalimat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mendapatkan amal kebaikan sehingga dia menginfakkan apa yang masih dia senangi. Ini kan, Bu, menggambarkan bahwa yang disebut dengan infak itu harus perkara yang kita masih senangi. Jadi kalau gini, kalau uang memberikan itu yang layak untuk dibelanjakan. Kalau pakai pakaian yang layak untuk dipakai. Kalau makanan yang layak untuk dimakan. Kayak Bu, itu yang disebut dengan kalimat tuhibbun. Nah, mendengar ayat ini sampai terbesitlah dalam hati seorang sahabat Nabi ini. Dia itu, Ibu, ingin mensodakohkan kebunnya. Dia punya kebun yang bernama Bayruha. Bayruha itu, Bu, kebun yang dekat dengan Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mendengar ayat ini, kelembutan hatinya itu muncul, termotivasi sehingga dia mau melakukan kebaikan. Sampai datang, Bu, kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya kebun yang biasa Anda masuk ke dalamnya. Karena kebun ini, Bu, kalau kebun kurma memang tempatnya sejuk lah. Kebun kurma, kurmanya itu sudah ada kurmanya, gitu ya, bukan buahnya, tapi kurmanya. Maka itu seringkali bisa mencicipi langsung di sana. Karena Ibu, kalau sudah sholat, keluar dari masjid, suka duduk-duduk di kebun kurma miliknya Bu Haji. Makanya Bu, akhirnya Nabi mengatakan, bagus, kamu sudah punya niat yang besar. Nilai pahala Allah sangat besar. Tetapi, kamu masih punya saudara enggak? Kasih ya Rasulullah, kalau begitu bagikan kebun ini untuk saudara-saudara. Ini bahasa dari Nabi, Bu, berikan kebun ini untuk saudara-saudaramu. Jadi, ketika Ibu mau bersodakoh, maka dahulukanlah saudara kita. Malahan kalau Ibu masih punya orang tua, Bu, dahulukan dulu itu adalah orang tua. Palil walidaini wal aqrabin. Begitu. Yang disebut dengan palil walidaini dan untuk kedua orang tua, wal aqrabin wal yatama wal masyakin, begitu. Yaitu berikanlah kepada orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, maka bersodakohlah pada kedua orang tua kita. Apalagi, Bu, sekarang kaitan dengan Idul Fitri, biasanya orang tua itu merasa bahagia kalau diberi oleh anaknya. Gitu ya. Ada orang tua saya mah senang orang yang berada. Iya, ada kasih mah harus pada orang yang berada. Kalau pada yang sudah tiada mah tidak usah diberi. Tapi berada. Gitu kan, Bu. Nah, nanti Ibu sudah berbuat baik pada kedua orang tua, wal akrobin, baru kepada kerabat. Dahulukan dulu kerabat, Bu. Nah, biasanya kan untuk Idul Fitri kerabat ngumpul. Kemudian dia layak untuk diberi silakan. Gitu. Apalagi kalau kita punya keponakan-keponakannya, paling resep dibagi ampuh gitu. Kita punya mau besar, mau kecil, terserah. Yang penting ada keikhlasan dalam diri kita. Makanya saya sering menyarankan kalau Ibu memang sudah biasa berbagi, itu Bu usahakan harus bisa terus berbagi. Dan ketika Ibu punya niat untuk berbagi, maka insya Allah Allah akan memudahkan rezekinya bagi kita. Itu Bu, dimudahkan rezekinya nanti oleh Allah. Kenapa Bu sampai dimudahkan? Karena kita punya niat baik untuk bersedekah. Baru wal yatama ke anak yatim, wal masakin ke orang-orang miskin. Jadi orang miskin poin kesabaran keempat. Jadi kerabat nomor 2, apalagi punya kerabat yang miskin gitu.
Maka ini silakan lebih didahulukan. Kamu bu kerabat, yatim, miskin gitu. Kalau yang yatim mah bukan miskin, fakir mungkin ya. Jadi kalau yang yatim mah masuknya kategori fakir. Kenapa yang yatim masuk kategori fakir? Karena anak yatim disebut anak yatim itu yang ditinggalkan oleh bapaknya dan dia belum bisa mencari mata pencaharian sendiri. Itu sebutnya yatim. Gitu. Nah makanya nggak ada nenek-nenek yatim. Ibu-ibu yatim di karunya itu. Dan saya juga yatim piatu senang itu. Ibu dan ibu-ibu itu ini mah masuk kategori anak ya. Gitu Bu ya. Nah, maka ibu mangga lakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini. Sampai dia itu mau bersedekah karena tertarik dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran 92 yang tadi. Jadi karena kalau kita sudah mulai bersedekah, para ibu tetap itu semua akan menjadi milik kita. Jadi yang disedekahkan itu bukan untuk orang lain, tapi disedekahkan itu milik kita. Makanya ketika ada peluang untuk bersedekah, saya bahagia ohnya gitu. Nah, itulah sifat kedermawanan kita gitu. Jadi menitipkan harta kepada Allah yang nanti menjadi bekal bagi kita walaupun kita yakin itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Yang disebut dengan sedekah. Makanya sampai kemarin ada ibu-ibu Ustaz, kami itu ibu pengajian ya, untuk hari raya itu tidak akan beli baju. Karena kami masih banyak baju. Saya mengatakan, kenapa Bu? Padahal dalam Islam itu, di antara ada biahnya untuk Idul Fitri itu, memakai baju yang paling bagus. Tidak ada lagi yang paling bagus kecuali beli. Nah, gitu kan. Tidak ada yang paling bagus kecuali beli. Ya ada kami punya senayang masih bagus. Itu mah bukan paling bagus, masih bagus gitu Bu. Ibu terus kalau ibu itu punya uang kemudian beli baju untuk Idul Fitri itu ada nilai sedekahnya pada orang. Kalaulah ibu-ibu semua berpikiran kayak ibu maka yang jualan baju tidak akan laku. Sedangkan mereka juga ingin lebaran. Lalu bajunya tidak dibeli sama ibu. Nah lulungnya ibu. Ya juga ya, iya. Kalau begitu nanti selesai ngaji kami mau beli baju. Pikirannya semua kayak gitu. Atau kasihan Bu yang jualan baju ya. Yang minimal karyawannya tuh dia itu bisa lebaran lah gitu. Nah makanya kita punya itu. Saya kan menyampaikan ke ibu-ibu. Ibu mah belanja jadi sodako. Kalau ibu belanja itu ibu mah jadi sodako gitu. Nah, kenapa? Karena ibu, ketika kita itu membeli sesuatu, membantu karyawan-karyawan yang ada di sana, kan gitu. Mereka pun ingin merasakan juga kaitan dengan kenikmatan Idul Fitri. Kaitannya Bu, didikan dari saum Ramadan. Gitu, ya. Makanya Ibu kalau ingin beli sesuatu, Ibu punya beli. Kalau nggak punya, ya udah jangan beli, gitu. Jangan lima punya keinginan Bu, nggak jadi dibeli, sayang setelah uangnya takut habis. Ada lagi Bu simpen uangnya kan gitu. Saya akan menyampaikan ke ibu-ibu beli ini tidak mau takut habis uangnya simpen numpuk uang itu. Keinginan tidak tercapai, kemudian maut dirasuk. Meninggal dunia, terus ya. Uang yang ditumpuk-tumpuk milik siapa? Itu kan jadi milik ahli waris kan Bu. Ya, apa yang kita inginkan tidak tercapai. Begitu. Itu yang disebut dengan hasil dari proses pelaksanaan ibadah saum kita. Insya Allah Ibu untuk poin yang kedua, pertama mas sudah ada. Itu ya evaluasinya. Kedua, layak Ibu dapat Lailatul Qadar apa? Wal kadziminal ghaidz. Oh iya, emosi Ibu sudah mulai terkendali. Biasanya Ibu gampang tersinggung, gampang marah, bukan menghadapi dengan ilmu, tapi menghadapinya dengan hawa nafsu. Dan itu oleh Ibu alhamdulillah sudah terkendali. Jadi Ibu lebih sabar sekarang ini. Tambah usia makin lebih sabar lagi. Kan? Wal kadziminal ghaidz. Gitu kan Bu. Jadi biasanya di jalan itu Bu emosi kita memuncak.
Apalagi siang hari lagi panas-panasnya. Lapar nih gitu. Karena orang-orang yang lapar itu biasa nama galak. Jangankan manusia Bu, binatang saja bisa jadi buas kalau seandainya dalam keadaan lapar gitu. Nah, maka ibu emosi terkendali itu didikan dari saum Ramadan ibu. Dan ibu layak dapat Lailatul Qadar itu. Tapi mah hayang kenging Lailatul Qadar ngamaca we innaka abuun. Tapi amak-amakan wae gitu. Jadi Allahumma innaka afuun terus dibaca. Ini kan dibacanya Bu tidak usah berpikir harus malam ganjil saja. Soket tiap malam dibaca silakan gitu Bu. Nah, ketika ibu membaca Allahumma innaka afuun untuk ibu afwa, maka ibu itu berarti ada siap menerima Lailatul Qadar, maka ibu harus gampang untuk mengendalikan emosi. Siap Bu? Percaya ya? Saya gitu ibu. Pertahankan ibu itu sampai kita dipanggil oleh Allah. Karena kalau orang Bu gampang marah, itu biasanya gampang sakit. Lagi, orang gampang marah, gampang sakit. Itu Bu. Karena memang ada faktor pengaruh pada organ tubuh kita. Jadi kalau kita emosi, maka organ tubuh kita pun akan mengalami perubahan. Makanya kalau ibu ingin senang, ya itu udah aja, jangan gampang tersinggung. Gitu. Saya ada orang tua Bu di sana, usianya 92 tahun. Jalan masih kuat Bu. Ngomong masih lancar, penglihatannya pun masih hebat. Gitu. Nah, apa kelebihannya? Dia itu kalau ada sesuatu tidak layak untuk dimarahi, tidak pernah marah. Karena ada pembagian uang. Anak-anaknya protes. Kenapa senama itu mendapatkan sekian, sedangkan itulah segini. Apa jawabannya? Gak usah dipikirkan urusan uang. Biarin mereka mau melakukan itu. Tapi kita mah tidak usah menggugat dan sebagainya. Sudah terpikirkan dapat segini pun ini rezeki dari Allah segini. Gak terpancing gitu dengan keluhan anaknya. Kan biasanya Bu, kalau kita anak mengeluh beda kan ya. Dulu asalnya sabar jadi emosi gitu kan ya. Nah, kenapa pengaruh dari anak-anak ini mah enggak? Makanya sehat tuh 82 tahun juga. Hebat tuh ini ibu-ibu nenek-nenek punya 82 tahun. Sudah mulai Bu terpengaruh pikiran teh amek ke mau bab uang mah aduh gitu. Kita menyesali bab uang, menyesali bab ini, udah langsung ngedropkan Bu. Kenapa? Karena ada emosi yang muncul di dalam diri kita. Makanya ibu kalau ingin sehat, jangan terpancing emosi kita. Apalagi berkaitan dengan keduniaan. Dan dunia mah Bu ditinggalkan nanti juga. Jadi dunia mah akan ditinggalkan. Justru ibu harus merasa menyesali itu kalau luput dari urusan akhirat. Gitu ya. Kakak dua Bu, ayah Bu, nggak evaluasiin. Kan ibu ingin layak dapat Lailatul Qadar. Mari Bu kita tahanin. Jadi kalau ibu marah, wajar. Tapi amarah ini jangan sampai diluapkan. Bagaimana supaya menyembuhkannya? Berwudu, gitu. Ibu marah, ketika ibu marah cepat berwudu. Beres Bu. Gitu. 3. Wal'afina anin. Nah, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadilah orang pemaaf. Karena orang pemaaf Bu itu awalnya dulu mampu menahan amarah. Kalau orang itu menahan amarah, maka dia itu akan memaafkan kesalahan orang lain gitu. Jadi saya pernah menyampaikan ke Ibu ya yang tadi awal tadi al-afu itu tadi itu apa? Dosanya dihapus dan tanpa disisakan. Di sini pun al-afu itu mengandung arti bahwa ibu itu memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan rasa dendam dalam diri kita. Yaitu al-afu disebutnya. Jadi dosa orang itu kepada kita itu dihilangkan. Nah itu disebut wal-afina anil. Nah dia itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah gitu Bu. Jadi suami melakukan kesalahan, udahlah saya maafkan sepenuhnya kesalahan suami.
Tidak begini enak saja. Gitu. Sudah salah, ini harus dihilangkan. Itu ego yang ke depan. Bukan ketakwaan. Gitu kan Bu. Jadi bukan ketakwaan. Berarti kalau ibu masih mengedepankan ego, berarti saumnya belum mencapai keberhasilan. Apakah layak dapat Lailatul Qadar? Ya itu Bu. Betul ya. Itulah wal'afina anin nas. Yang keempatnya senang melakukan kebaikan. Jadi karena kebaikan itu semangat gitu. Kayak ibu ngaji rebo lagi saum dia ngaji gitu. Semangat karena ngaji. Semangat pada baca Al-Quran. Ibu 20 hari contohnya sudah khatam 30 juz. Tidak berhenti, lanjutkan lagi gitu kan Bu. Ini kan ada ibu-ibu pengajian teh kalau sudah khatam 30 juz 15 hari karena satu harinya 2 juz, udah selesai Bu, tidak baca Quran lagi. Kata suaminya, kenapa Bu nggak baca Quran lagi? Udah khotam. Nah gitu. Gitu. Jadi kenapa Bu sudah khotam sampai harus berhenti, lanjutkan lagi, bisa ulangi lagi. Sekarang mah konsepnya beda lah, di luar Ramadan mah baca Qurannya 1 lembar dengan terjemahnya. Itu kan ada 1 ain Bu ya. Kalau di Quran yang tidak ada terjemahnya, ain di terjemahnya ada nggak? Ada ya. Nah itu ibu 1 ain baca. Set. Kemudian apa terjemahnya? Apa intisari dari ayat Al-Quran 1 ain itu? Karena 1 ruku itu Bu membahas tentang pembahasan tertentu. Jadi dari 1 ruku ke ruku yang lainnya. Jadi ain itu artinya ruku. Itu singkatan. Ini kan cuman kita mah ya, diambil ringkasnya sa'ain gitu. Jadi sa'ain. Itu teh 1 ruku itu 1 pembahasan. Jadi ibu kalau baca terjemahnya begini. Nanti ibu intisarinya apa? Apa yang dibahas dalam masalah itu? Gitu Bu, meningkat jarak keilmuan teh. Jadi kalau ibu sudah sampai pahaman nikmat Bu baca Quran teh seperti ibu baca novel ya. Novel gitu Bu. Alur cerita di sana sampai dia meneteskan air mata. Jadi gitu. Padahal itu hanya cerita, tapi sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena hati kita seolah-olah ikut ada di dalamnya. Gitu Bu. Ibu sering kalau baca novel suka mencucurkan air mata. Pernah nggak Ibu baca novel? Pernah. Betulnya. Ibu selalu terbawa akhirnya. Ya sih nonton sinetron atulah. Baca teman nonton sinetron. Meni gemes ke pemain itu lah. Jahatnya menikah cida. Nah gitu. Sampai dia itu tidak main sinetron pun sampai dibenci oleh penonton. Allah sampai gitunya. Karena ia pemain antagonisnya gitu. Orang yang jahat. Nah ibu apalagi pada Al-Quran. Itu ya. Ya sehingga ibu kan menghayati kita Bulughul Maram. Kayak alhamdulillah lancar ibu-ibu baca. Saya masalah ke ibu-ibu itu baca Bulughul Maram. Itu susah Bu baca Bulughul Maram deh. Tapi ibu-ibu menilai lancar, hebat. Karena sudah menghayati itu Bu. Jadi bacaannya sudah bagus lah. Kenapa Bu baca Bulughul Maram lebih mudah daripada baca Quran? Karena tidak ada ilmu tajwidnya. Jadi dalam Bulughul Maram tidak ada ilmu tajwid. Oke Bu, terakhir yaitu ibu selalu istighfar. Jadi selalu istighfar. Nah itu merujuk pada surat Ali Imran 134 sampai 135. Jadi ada kesalahan itu Bu, fastaghfiru lidzunubihim. Cepat meminta ampun kepada Allah. Manusia tidak lepas dari yang namanya salah. Karena manusia Bu tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, maka harus banyak beristighfar. Nah Ibu, kalau dosa dengan Allah, langsung minta ampun kepada Allah. Kalau dosa dengan manusia, cepat meminta maaf. Saya akan pernah menyampaikan ke Ibu, kalau ada masalah dengan suami, jangan dulu tidur sebelum masalah diselesaikan. Kenapa Ibu di luar madu? Jadi Ibu, kalau ada masalah dengan suami, itu jangan dulu tidur sebelum masalahnya diselesaikan. Gitu Bu. Kenapa? Karena Ibu, kita tidak tahu apakah tidur itu akan bangun lagi. Atau tidur itu akan selamanya ditidurkan. Kapan dibangunkannya? Nanti di dalam kubur. Tadi Bu. Makanya kalau ada dosa pada suami, dosa pada istri sebelum tidur, silakan saling
maafkan. Begitu. Tapi kalau nggak punya dosa mah buat apa saling memaafkan, itu jangan punya dosa. Kalau ini mau tidur Pak, minta maaf ya saya. Salah apa? Ujung-ujung minta maaf. Ini mah kalau ada salah baru kita minta maaf. Bu, masuk minta maafnya kapan? Idul Fitri. Iya, gitu kan ya, ditunggu sampai Idul Fitri. Saya yang yakin gitu sampai Idul Fitri. Jadi Bu punya salah ke suami, ke orang tua, kepada siapapun, maka jangan pernah membawa masalah sampai dibawa tidur. Jadi jangan bawa masalah sampai dibawa tidur. Kepada siapapun juga usahakan seperti itu. Karena ibu-ibu, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Jadi tidur itu kita akan mati. Tapi dibangunkan lagi, alhamdulillahilladzi yana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Ibu bersyukur kepada Allah sampai ibu itu karena apa? Karena bisa dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bu. Jadi pandai untuk meminta maaf. Bukan Idul Fitri. Itu bukan Idul Fitri, bukan maaf, saling maafkan. Seringkali kan selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi minal aizin wal faizin itu artinya gitu, artinya rambung gitu kan Ibu. Jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, bukan saling maaf memaafkan. Gak saling maaf memaafkan. Maka kalau kita punya salah, kalau gak punya salah maka kenapa harus minta maaf? Begitu. Makanya saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ya Bu ya. Jadi ketika dapat doa taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi sama seperti itu. Cuman sebutkan taqabbalallahu minna wa minkum sama gitu. Sama ini ayat sedikit sama gitu. Ada dalam bahasa Sunda Bu, taqabbalallahu minna wa minkum idem gitu. Jadi idem deh sama gitu kan Bu. Jadi itulah Bu yang disebut dengan 5 amal yang akan Ibu rasakan kalau Ibu ingin layak dapat Lailatul Qadar. Nah kemudian ibu-ibu di Ali Imran 200 itu ada 4 amal. 1, sabar menghadapi ujian yang ada kaitannya dengan Allah. Jadi diuji oleh Allah. Diuji berupa penyakit, diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa lapar, diuji pokoknya diuji yang berkaitan dengan langsung datangnya dari Allah. Surat apa Bu? Ada kalimat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Itu Al-Baqarah ya. 154 kalau nggak salah. Itu kan kesananya ada kalimat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, balasannya apa? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dapat salawat, dapat rahmat, dan dapat petunjuk. Ini modal untuk dapat Lailatul Qadar. Itu makanya Ibu mendapatkan ujian apapun juga Bu harus sanggup sabar menghadapi ujian itu. Kalau al-khawfu mah Bu diuji takut menghadapi masa yang akan datang kan. Wal ju'i diuji dengan lapar. Kan kita diuji sebulan lapar. Dari kapan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ujian lapar kita kan 14 jam. Nanti pas maghrib balas dendam. Itu kan gitu. Segala dimakan. Nah, kemudian Bu, wanaksin minal amwal. Harta kita dikurangi. Jadi kalau harta dikurangi itu Bu, bisnis yang asalnya wah gitu, mengalami penurunan. Ada gambaran kan tahun kemarin mah mau lebaran teh produk saya kejualnya sekian katus. Sekarang mah 10 hari lagi mau lebaran teh 50 juga susah kejual. Itu teh wanaksi minal amwal maksud. Itu masuk kategori dikurangi harta oleh Allah ujian. Itu masuknya. Jadi tidak usah mengeluh.
Kan kita mau rata-rata kalau melihat kerugian penurunan omset itu melihat penurunannya. Tidak pernah dia melihat yang didapat sebelumnya. Itu jadi majunya suksesnya usaha itu berapa puluh tahun. Tapi ketika dia 1 tahun omsetnya turun sudah beda ngomong. Gitu. Jadi inilah kesalahan pola pikir kita. Padahal Allah itu memberikan rezeki berdasarkan kebutuhan kita. Sekali lagi memberikan rezeki berdasarkan kebutuhan kita. Gitu Ibu. Oh dulu mah sukses karena ada anak yang harus disekolahkan 5 anak. Udah 5-nya sukses, udah tidak sekolah dan tidak digaya lagi oleh ibu bapaknya karena dia sudah punya penghasilan sendiri. Begitu. Oh jadi dia menurun omsetnya. Ini ada memang kebutuhannya. Ya, gitu ibu berpikir nanti. Jadi insya Allah selalu bersyukur ya. Jadi omset dulu dengan sekarang pun tetap kita bersyukur, berpikiran positif. Jadi sekali lagi urusan dunia mah jangan ditakuti gitu Bu. Yang harus kita takuti mah urusan akhir. Itu Bu. Jadi kalau dapat musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2, sabar menghadapi tingkah laku manusia. Jadi sabar menghadapi tingkah laku manusia. Jadi tadi mah sabar menghadapi ujian dari Allah, yang sekarang mah sabar menghadapi tingkah laku manusia. Jadi Ibu yang tadi harus mau memaafkan, harus mau menahan emosi kan ya Bu. Jadi sabar menghadapi manusia itu bagaimana? Ya yang tadi menahan emosi, kemudian mau memaafkan, itulah sabarnya. Kayak ibu menghadapi contohnya ada suami ibu masa soleh. Ada seorang istri yang suami natif soleh. Dia udah aja menyikapinya dengan sabar gitu kan ibu. Jadi selalu tersakiti hatinya itu, tapi istrinya tetap memaafkan kesalahan suaminya. Ternyata istri di surga itu. Jadi hanya sekadar disakiti Siti Asyah sampai dibunuh oleh suaminya. Ini mah hanya sakiti saja gitu. Wah orang itu enggak aja. Kenapa Bu menipu menikuatannya caranya sih gitu. Gak apa-apa. Itu jadi sarana surga bagi saya. Gitu. Ya udah aja sana cerai. Maka apakah nanti setelah cerai akan mendapatkan suami yang lebih baik atau lebih parah gitu? Ya kan tidak tahu kan. Ya itu. Jadi makanya sana sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Justru ibu doa seorang istri insya Allah pada satu saat akan dikabul oleh Allah. Endingnya akan lebih soleh suami. Makanya doakan oleh istri nanti terus gitu. Pada satu saat nanti akan ada perubahan. Itu Bu, karena dahsyat Bu doa seorang ibu. Itu ditulisan di mobilnya hebat ya. Bukan karena saya hebat, tapi karena doa istriku yang kuat. Jadi tadi mobilnya menghebatin atriknya ya gitu. Bukan karena saya hebat, tapi doa istri saya yang kuat gitu. Betul Bu, doa seorang istri mah untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan seorang suami itu didukung oleh doa istrinya. Menyakiti hati istrinya, hancur usahanya. Jadi usahanya bisa hancur. Kenapa? Karena istrinya terdolimi. Udah mah terdolimi, ngadoa. Doa orang yang didolimi dijabah oleh Allah. Kedua, posisinya sebagai istri. Itu. Makanya laki-laki yang selalu selingkuh, itu dia asalnya orangnya sukses, ujung-ujung nama bangkrut. Itu kan akibat dia itu mendolimi istrinya. Ini dia khusus kacarogin yang kita rangkaikan. Jadi harus khusus kepada, makanya saya sering kali kepada suami itu, Bapak jangan bakhil atau kikir kepada istri, karena keberkahan akan hilang. Gitu ke bapak-bapak sering sampaikan begitu. Oh ya, sana gitu, bapak-bapak kan sok kaji malah nila balager buka bojo nanti. Mengaya. Gitu ya. Ya kalau ada tuh gimana? Bukan saya pingin baik, tapi kalau ada gitu, tapi ya kumaha aya niat oge eta terus alhamdulillah. Gitu Bu ya. Yang ketiga yaitu ibu warobitu, betul ya. Robitu itu Bu, ibu diantaranya mau memakmurkan masjid.
Jadi mau memakmurkan masjid. Makanya ibu satu saat pergi ke masjid untuk ngaji. Pergi ke masjid membantu keperluan masjid. Maka ibu itu masuk kategori rawi itu. Artinya ibu dalam melaksanakan saum Ramadan, maka ibu itu meningkat ketaatan kepada Allah dan senang ingin ikut memakmurkan masjid. Dan yang terakhir bu, bertakwa kepada Allah. Sudah meningkat ketakwaannya? Alhamdulillah punya. Nah, itu bu, amalan-amalan yang bisa mendatangkan Lailatul Qadar. Makanya dalam ungkapan Al-Baqarah 200 Al-Baqarah Al-Imran ya. Al-Imran ayat 200 ini, la'allakum tuflihun. Jadilah ibu itu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Gitu, bukan itu cita-cita kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Falahun dunyawiyun dan falahun ukhrawiyun. Apa bu falahun dunyawiyun? Itu adalah dimuliakan dan diberikan kecukupan. Itu di dunia. Jadi falahun di dunia itu diberikan kemuliaan dan kecukupan, dan falahun di akhirat diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang layak dapat Lailatul Qadar. Sakit tubuh entengnya. Jadi ibu tidak usah i'tikaf. Wujudkan amal yang tadi gitu. Apalagi wujud amal yang tadi dibarengi dengan i'tikaf gitu. Kasabah bagi kita semua. Mudah-mudahan bu, amalan-amalan yang tadi itu sedang kita laksanakan, bukan sudah, tapi sedang kita laksanakan agar kita bu bisa meraih Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Berangkat umroh sebelum puasa. Terus ikut Ramadan pertama itu di Madinah, di sana lebih awal dari Indonesia. Kemudian dia pulang, dia bertanya, kalau saya nanti ikut lebarannya tanggal berapa gitu ya. Ikut kalau puasanya nambah berarti dia 31 gitu Ramadannya. Kalau 30 nanti yang satu bagaimana? Apakah saya puasa atau tidak gitu? Kalau misalnya ikut Ramadan lebarannya ikut pemerintah gitu. Nah itu masalahnya, ketika kita berada di sana harusnya harus jadi orang Indonesia. Jadi di Indonesia tanggal berapa kan gitu kan? Maka ya udah saya mah mau ikut dengan orang Indonesia aja begitu. Kenapa? Karena memang kebingungannya seperti tadi. Makanya tidak jadi masalah, ikut saja ada yang sama dengan yang di sana gitu. Ada yang sama dengan yang di sana? Udah aja gitu. Karena kalau nanti ikut, contohnya ikut ke pemerintah jadi 31 nanti boleh masuknya. Itu ya. Jadi silakan ikut saja ke yang tanggal berapa? 20 ya. Yang tanggal 20 saja gitu. Jadi nggak apa-apa karena kita ingin mengejar yang maksimal 30 harinya. Masa tanggal 21 saum Idul Fitrina. Nah gitu ya. Udah aja saumnya tanggal 20 saja. Saumnya lebarannya. Seandainya nanti bu bisa sama, berarti pemerintah harus 29 hari. Iya kan? 29 hari. Nanti yang lebih dulu itu 30 hari, sedangkan yang pemerintah 29 bisa jadi. Karena kalau pemerintah 29 hari berarti hilal kelihatan. Ya, hilal kelihatan. Yang 30 gimana? Bingungnya, gitulah pokoknya. Jadi, dan ibu saya kan agak pikuan, tapi nggak terlalu pikuan. Jadi ketika puasa itu kadang lupa, kadang ingat. Jadi puasa, tapi tiba-tiba makan gitu. Kalau ada yang melihat kan pasti diingatin. Kalau nggak ada yang melihat kan, ya udah. Nah itu apakah perlu bayar fidyah atau tidak? Nggak usah. Oh nggak usah. Karena dia itu dalam keadaan kadang ingat, kadang lupa. Jadi kadang lagi lupa makan tidak batal saumnya. Ibu saja, jangankan orang tua yang kadang ingat kadang tidak, kita saja kalau lupa
itu tidak batal saumnya. Gitu. Apalagi ini kalau ada yang mengingatkan, dia kan melanjutkan saumnya kan? Iya. Jadi ibu lagi saum sekarang, tidak lagi nih kan ibu makannya. Nah kalau tidak ada siapa-siapa, dia kan malah makan, ya nggak apa-apa. Udah nggak usah bayar fidyah, karena dia nanti setelah makan habis satu piring gitu kan, baru diingatkan saum, baru dia ingat lagi. Iya. Tapi dia sudah makan satu piring, nggak apa-apa, lanjutkan aja saumnya. Jadi tidak usah fidyah. Iya. Nah gitu, karena kadang lupa, kadang ingat gitu. Ya nggak apa-apa, kita saja lupa lanjutkan saumnya. Gitu. Satu lagi Ustaz, kalau misalnya seorang sepuh tidak sanggup lagi puasa, kemudian si orang sepuh ini tidak sanggup juga untuk membayar fidyah. Apakah itu harus dibayarkan fidyahnya oleh anaknya atau saudaranya atau siapa gitu? Kalau untuk bayar fidyah, Bu, silakan siapapun yang membayar. Gitu. Contohnya ada seorang ibu, dia itu harusnya bayar fidyah, bayarkan sama anaknya. Gitu. Jadi urusan masalah uang mah boleh dipangmayarkan, gitu kan Bu. Beda dengan bentuk ungkapan saumnya. Saumnya mah tidak bisa dibadalkan, karena itu kaitan dengan fisiknya. Tapi urusan masalah uang mah biasa dipangmayarkan. Zakat fitrahnya juga bisa Bu dipangmayarkan, oke biasa. Mangga Bu, jangan sampai anak kecil biarin lah, dari rumah terus sanggup kanggo mayar fidyah, sekadar fidyah kan anaknya sanggup. Kenapa oleh anaknya sampai dibiarkan? Gitu Bu ya. Jadi ingatkan, silakan saja anaknya lah yang membayarkan fidyah untuk ibunya. Gitu Bu. Pak, kaitannya dengan anak yatim. Kalau anak yatim itu kategorinya sampai usia berapa? Apakah sampai dewasa, sampai dia bisa mencari nafkah sendiri, atau katanya ada yang bilang sampai usia 15 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua, kaitannya dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu apakah hanya marah saja, atau mungkin kadang-kadang kita sebagai perempuan kan suka ada yang nahan emosi, tapi keluarnya itu nangis. Gitu. Nah, entah marah atau sedih atau apa, nah itu termasuk hawa nafsu atau gimana? Kalau yang disebut dengan anak yatim itu, yaitu anak yang belum bisa mencari mata pencaharian sendiri. Itu mah tergantung usia nam. Ada anak usia 12 tahun, tapi dia sudah punya penghasilan kan? Gitu, dia sudah dapat mencari penghasilan sendiri. Ada yang 20 tahun, tapi dia belum bisa mencari mata pencaharian sendiri. Jadi itu ada yang jadi ukuran nama. Kalau memang dia sudah bisa mencari mata pencahariannya sendiri, maka itu tidak disebut anak yatim lagi. Jadi umur tidak jadi ukuran gitu. Kayak gini Bu, dewasa. Tanda dewasa perempuan itu haid. Itu kan tanda dewasa laki-laki mimpi basah. Ini kan yang penting Pak, kalau dia haid dewasa, mimpi basah dewasa gitu. Berapa umurnya terserah gitu kan Ibu. Jadi tidak ditetapkan kaitan dengan faktor umurnya gitu Bu. Anak yatim juga sama seperti itu. Lalu kemudian yang berkaitan dengan emosi, hawa nafsu. Ibu, yang disebut dengan bentuk kalimat menahan di sini itu, kalau ibu nangis sebetulnya itu menahan. Mata nangis dia menahan gitu. Jadi kan orang Bu bisa dia itu menahan itu macam-macam. Ada yang memang bisa menahan, mampu mengendalikan sampai tidak nangis. Ada juga dia sanggup menahannya tapi dengan menangis. Gak apa-apa, silakan sok ya nangis gitu. Gitu, daripada jadi penyakit. Nah gitu. Jadi dengan nangis itu sudah melepaskan diri kita dari cengkeraman hawa nafsu yang tadi, tapi tidak meluapkan menjadi algodo gitu. Nah itu Bu seperti itu. Jadi nangis juga itu masuk pada kategori menahan amarah itu Bu Mas. Gitu Bu Fenton. Pak Ustadz, doa yang tadi yang innak aku tersebut apa-apaan itu kan untuk diri kita ya, apa-apaan.
Kalau katanya kalau pengen mendoakan untuk semua, misalnya untuk suami, anak, keluarga, pakai yang kopi anak gitu. Oh, mohon sesuai. Sampai wae. Oh, sampai wae. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh, itu mah bukan ketentuan doa syariat begitu. Karena tidak masuk pada kategori ibadah mahdoh, maka gitu silahkan ya. Biasa, Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu mana silakan. Nah makanya yang paling bagus mah ibu ajarkan semuanya. Jadi anak kita baca itu, suami baca itu gitu. Jadi nanti tidak usah pakai paku anak, akhirnya paku aneh, karena semuanya berdoa secara masing-masing begitu. Gitu Bu. Jadi pakai karim juga silakan. Ada dalilnya. Bu, yang bisa saya sampaikan, selamat berlibur, selamat menempuh hidup ketakwaan, ya, hidup baru mungkin takwa gitu. Hidup baru biasanya pengantin baru ya. Tapi hidup barunya itu kita kayaumi waladathu ummuhu, keluar dari ibadah saum itu seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Bersih dari dosa. Mudah-mudahan Bu ya. Dan ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.